Halo, mau bahas tentang Joan Didion The Year of Magical Thinking, yang tadi sinyalnya jelek jadi ganti room dulu baru bisa. Anyway, jadi buku ini itu isinya tentang grief atau kedukaan gitu ya. Joan Didion ini penulis, suaminya yang meninggal itu juga penulis. Mereka bekerja di film sebagai jurnalis, sebagai macam-macam sih ya. Bukunya juga udah banyak banget keduanya. Nah, waktu pertama aku pengen baca buku ini adalah karena aku tahu memang ini tentang grief, tentang duka. Kemudian kalau misalnya teman-teman tahu 4 tahun yang lalu bapakku meninggal. So I'm trying to find the answer to how to deal with grief. Salah satunya dengan baca ini. Oke, langsung what I love from this book. Baca buku ini tuh berasa kayak everything is mess. Jadi, halo Fajar. Jadi semuanya memang messy. Kalau orang meninggal, ada orang terdekat yang meninggal, itu ya ternyata normal gitu, bahwa kalau kita berduka tuh kayak pikiran tuh kacau banget gitu. Di satu sisi tuh aku merasa bahwa ya ternyata nggak cuma aku yang ngerasa kayak gitu. Buku ini dengan sangat spesifik, dengan sangat detail, dia menceritakan betapa kacaunya pikirannya setelah kejadian suaminya meninggal. Terus anaknya masih di rumah sakit. Setelah anaknya sempat pulih pun kemudian jatuh lagi gitu, udah harus dirawat yang sampai berbulan-bulan gitu. Jadi benar-benar kayak dia tidak menemukan the light of the tunnel gitu, nggak ada itu sinar cahaya di terowongan dia. Terus aku suka berarti karena sangat detail, benar-benar kita bisa memahami betapa kacaunya, campur baur, maju mundur, bolak-balik kayak gitu ya tentang pikiran. Terus habis itu kalau teman-teman tahu, si Joan Didion ini, buku yang satu ini, kalau di Goodreads itu kayak terbelah jadi dua gitu, antara yang suka banget sama yang benci banget gitu. Menarik karena satu yang suka banget rata-rata yang pernah mengalami kehilangan, sama kayak aku gitu misalnya. Aku suka nanti yang nggak suka aku bilang. Tapi yang di sisi lain yang nggak suka tuh ada yang bilang bahwa dia sombong lah, karena di sini namanya nama orang besar semua gitu. Tapi ya gimana, namanya memoir gitu, masa dia mau bilang bahwa teman-temannya nggak terkenal, karena emang temennya terkenal, terus mau gimana dong. Terus habis itu apalagi ya, menarik sih di Goodreads tuh kayak benar-benar terbelah jadi dua. Ada yang tidak suka karena menyebutkan nama-nama besar, kemudian detil-detil yang menurut mereka nggak penting untuk disebutkan, itu banyak dibahas sama Joan Didion. Nah itu masuk ke poinku yang kedua. Hai Nat, what's not fit to my taste. Kenapa buku ini ada hal yang aku nggak suka dari bukunya? Karena sangat detail, maka penyebutan tempat-tempat kayak di Los Angeles, di California tuh nggak paham gitu. Dia memang berusaha menyampaikan apa sih yang ada di dalam pikirannya, apa yang ia hadapi, cuman karena saking detailnya itu kayak ini apa ya sebenarnya yang mau kayak gimana ya bentuknya, kayak kesusahan gitu untuk memvisualisasikannya. Tapi kalau nggak kayak gitu, terus kita nggak paham dong betapa kacaunya pikiran dia. Di sini juga yang keren adalah dia menggambarkan bahwa bagaimana dia berusaha menjalani, mencari, karena memang dia jurnalis juga ya, dia mencari, belajar semua term-term neuroscientist gitu, untuk memahami kenapa sih anaknya sakit kayak gitu. Kayak bener-bener usahanya tuh kayak gimana, bagaimana dia sampai apalah ensiklopedianya dokter yang di ICU, yang apa itu dijelasin semua di situ, bagaimana ia berusaha. Terus
yang aku suka sih ini banyak ya, beberapa yang ku tandai gitu. But overall kalau yang aku suka ada misalnya nih, dia bilang misalnya it all evens out in the end gitu. Si suaminya sebelum dulu waktu dia punya saudara yang dibunuh, dia punya saudara yang bunuh diri gitu, terus habis itu suaminya bilang bahwa it all even out in the end. Dikira apa ya maksudnya even out gitu. Ternyata yang dimaksud adalah the people who get bad news will eventually get their share of good news. Hidup ya kayak gitu sih. Jadi ya semua orang kan mengalami baik atau buruknya gitu. Ada banyak catatan-catatan yang aku catat sendiri karena ini tentang grief. Hai Dita. Jadi ini betul-betul tentang berduka, terus dia membedakan antara mourn and grief. Jadi mourning itu berduka yang kayak aktif gitu. Aku nggak tahu ya bahasa Indonesianya apa. Kalau grief itu pasif sifatnya. Terus habis itu kenapa orang yang people in grief think a great deal about self pity. Gimana caranya kita biar nggak terjebak. Berduka boleh, tapi gimana caranya biar nggak memandang diri sendiri sebagai seorang yang kasihan, sebuah korban gitu, seorang korban kayak gitu. Sampai akhir pun dia bilang secara jujur bahwa dia bisa meneruskan tulisan ini sampai nggak ada habisnya loh Mbak Ayu. Jadi sampai akhir pun dia bilang bahwa I do not want to finish this account, nor did I want to finish the year. The craziness is receding, but no clarity is taking its place. Jadi sampai terakhir pun dia bilang, ya kayak nggak jelas aja sih. Tapi harus disadari bahwa kadang-kadang kita tuh pengen orang yang meninggal itu tetap hidup karena pengen membawa mereka bersama kita gitu. Jadi kita masalahnya adalah nggak bisa let go gitu. Itu sampai terakhir pun dia masih bilang kayak gitu. Jadi kalau kalian misalnya pengen memang punya pengalaman tentang berduka, grieving, mungkin cocok, tapi beware that your emotion will be arise. Pasti bakal emosional, pasti emosional banget. Terus habis itu, tapi di sisi lain juga bisa kayak merasa ternyata nggak cuma aku doang sih yang ngerasa kayak gini ya, and it's okay. That's what I had about this book. Terima kasih yang sudah join. I'll make this